Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Chelsea Kaila Maila Faiza dari kelas 7D dari Ekskul Literasi. Kali ini aku bakal mempresentasikan buku yang berjudul Funiculi Funicula. Ini bukunya dan ini hasil review aku. Buku ini ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2022. Buku ini bertebal sebanyak 199 halaman. Nah, kenapa sih aku milih buku ini buat dipresentasiin? Karena buku ini tuh alurnya menarik banget. Dari segala konsep, alurnya, konsepnya, tokoh-tokohnya, dan lain-lain. Makanya aku berharap aku bisa ngebagiin keseruan isi buku ini bersama kalian semua. Apa sih isi bukunya? Nah, sesuai judulnya, buku ini berceritakan tentang sebuah kafe di Tokyo bernama Funiculi Funicula. Meskipun kafe ini terletak di gang yang kecil, tapi ternyata kafe ini cukup terkenal loh. Karena dari waktu ke waktu, banyak rumor beredar. Konon katanya, kafe ini bisa membawa kamu ke masa lalu loh. Dan ada pramusaji cantik di kafe ini yang bakal menemanimu dan mengantarmu untuk ke masa lalu. Namanya Kazuto Kita. Dulu, ibunya Kazuto Kita juga pernah kembali ke masa lalu untuk bertemu suaminya yang telah meninggal. Tapi sayangnya, dia gagal untuk kembali ke masa kini, sehingga itu menyebabkan kematian dirinya. Kazu yang saat itu mengantarnya ke masa lalu, merasa sangat bersalah, dan sehingga sekarang dia merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk merasa bahagia. Meskipun bisa membawamu ke masa lalu, kafe ini punya banyak aturan rumit kalau kamu pengen ke masa lalu. Salah satunya, kamu nggak bisa mengubah nasib yang sudah terjadi di masa lalu. Makanya banyak orang berpikir, kalau gitu buat apa sih ke masa lalu? Kalau misalnya kita nggak bisa merubah apapun. Tapi ternyata masih ada aja orang-orang yang kembali ke masa lalu. Seperti misalnya ada putra yang menemui mendiang ibunya, seorang lelaki yang menemui mantan kekasihnya, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, semakin Kazu melihat berbagai orang yang kembali ke masa lalu, dia mulai merasa kalau ternyata itu bukan kesalahan dirinya. Sekarang, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk bahagia ke depannya. Nah, hikmah apa sih yang aku dapetin dari buku ini? Aku merasa hikmah yang aku dapetin adalah kita nggak bisa merubah apapun dari masa lalu sekeras apapun kita mencoba. Makanya sekarang kita harus fokus dengan apa yang sedang berjalan. Kita harus menikmati apa yang sedang berlangsung dan membentuk masa depan kita. Karena itulah yang bisa kita ubah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.